Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Pada saat ini, biarlah Tuhan menganugerahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini, yang tertulis dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan yang ke-33. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah menetapkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antara kita yang mau menjadi anak durhaka? Atau yang mau melanggar hukum Taurat yang kelima? Tentu tidak ada yang mau. Tentu semua orang pada hakikatnya ingin hidup menghormati orang tua, mengasihi saudara, bahkan bermakna bagi orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekilas kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana ketika Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem dan ia akan mengalami penderitaan, akan dipermuliakan oleh Allah lewat pengorbanannya, dia memberikan sebuah pengajaran. Sebuah pengajaran yang sulit diterima oleh logika. Sebuah pengajaran yang sangat kontroversial kalau hanya dipikirkan lewat logika saja. Di mana pengajaran yang Yesus sampaikan
dalam kebenaran firman Tuhan ini Yesus katakan, jikalau seorang datang kepadaku, ia harus membenci yang dikasihinya secara keseluruhan. Yaitu siapa yang kita kasihi? Ayah, ibu, istri, anak-anak. Saudara perempuan atau saudara laki-laki. Apakah Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini ingin membuat orang-orang yang mengikuti dia menjadi durhaka? Atau ingin membuat orang-orang yang mengikuti dia menjadi penjahat? Menjadi orang yang super tega di dalam kehidupan? Sehingga Yesus harus katakan, harus membenci orang-orang yang kita kasihi? Tentu tidak demikian. Tapi apa yang mau Yesus sampaikan di sana, yaitu ungkapan itu merupakan sebuah ungkapan yang harus dipertimbangkan dengan matang. Yang artinya, siapa yang mengikuti Yesus harus lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi saudara-saudara. Ada yang harus dinomorsatukan di dalam mengikuti Yesus. Ada yang harus diutamakan. Jadi Yesus mau mengatakan siapa yang mengikuti dia harus mengutamakan pekerjaan-pekerjaan Allah dibandingkan harus mengutamakan pekerjaan-pekerjaan dunia ini. Karena sesungguhnya siapa orang yang mampu mengasihi Yesus, sesungguhnya dia juga harus mampu mengasihi saudaranya. Tetapi orang yang mengasihi saudara, orang yang mengasihi keluarga, orang yang mengasihi ayah ibu, belum tentu mengasihi Yesus. Jadi Yesus mau membuat sebuah komitmen bagi setiap diri orang. Jika engkau mau mengasihi Yesus, maka utamakan dia. Maka secara otomatis engkau juga pasti mengasihi saudaramu. Tapi jika engkau mengutamakan saudaramu, sanak keluargamu, orang tuamu, engkau belum tentu mengasihi Yesus. Di sana yang mau dibangun oleh Yesus. Jadi Yesus mau mengatakan ada sebuah pilihan. Mengikuti dia atau tidak. Yes or no. Itu yang Yesus ajarkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Setelah pengajaran itu, ada juga pengajaran yang Yesus sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ada sebuah analogi juga yang Yesus ajarkan, yaitu bagaimana memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang pertama tadi Yesus sudah katakan untuk membenci saudara. Yang kedua Yesus katakan harus menderita. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal juga Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Sudah kutinggalkan saudaraku, aku juga harus menderita. Buat apa aku meninggalkan saudaraku kalau aku harus menderita? Ini kalau sebuah pemikiran yang kita bangun secara manusiawi, secara logika. Pasti orang tidak mau. Tapi apa yang mau Yesus sampaikan di sana, yaitu soal memikul salib. Yesus mau mengatakan bahwa mengikuti dia harus siap menderita. Jangan ada pemikiran kalau sudah mengikuti Yesus bersenang-senang. Karena kebanyakan orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus ketika Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem. Itu pemikiran mereka ingin bersenang-senang, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mujizat dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak siap untuk menderita. Tapi Yesus katakan pada saat ini, dia harus memikul salib. Dia harus menderita. Dia harus menanggung kesengsaraan sebagaimana Kristus menanggung kesengsaraan. Apakah kita mau demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih? Lalu yang ketiga, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus juga membuat sebuah perumpamaan. Yesus katakan, siapa di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak memperhitungkan, artinya hitung-hitungan. Dan juga dalam ayat yang berikutnya dikatakan jikalau ada raja ingin berperang, dia harus mempertimbangkan apakah dia akan menang berperang atau tidak. Hitung-hitungan di sana juga Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang menjadi rujukan tema yang bisa kita lihat
dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Berarti kalau di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, dalam hal mengikuti Yesus juga tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang keberpura-puraan. Nah, apa syarat untuk mengikuti Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali lewat firman Tuhan ini kita mau diingatkan, yaitu untuk berani terlepas dari ikatan keluarga. Artinya seperti apa? Untuk menjadi pengikut Yesus harus lebih mengutamakan Yesus dalam kehidupan. Harus lebih mengasihi Yesus. Jangan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita mengikuti Yesus tapi dengan setengah-setengah hati. Tapi yang Yesus mau katakan tidak demikian. Para pengikut dia harus mengikuti dia dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran. Maka ketika kita katakan, aku mau mengikuti Yesus, buktikan apa yang kita katakan itu dengan sebuah komitmen yang benar. Jangan karena orang tua banyak seperti itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Karena mengurus orang tua dia tidak mau berdoa, karena orang tua dia tidak, karena istri dia tidak mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dan sebagainya. Tetapi Yesus mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan ini, setiap orang yang mengikuti dia, jelas dia harus lebih mengasihi Yesus, dia harus lebih mengasihi Tuhan dalam kehidupan daripada mengasihi sanak saudaranya. Karena apa? Karena orang yang sudah mengasihi Tuhan sesungguhnya dia juga pasti mengasihi saudaranya. Jadi Yesus bukan mau mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang durhaka atau untuk meninggalkan tanggung jawab sebagai orang tua atau meninggalkan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Tetapi Yesus mau katakan, orang yang mengasihi dia harus melakukan tanggung jawabnya lebih sungguh-sungguh dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus mau katakan kepada kita, yaitu orang yang mengikuti dia harus mau memikul salib. Ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Memikul salib bukan persoalan yang mudah. Sedangkan tidak makan pun kita sudah merasa menderita. Apalagi memikul salib. Memikul salib yang Yesus katakan dalam kebenaran firman Tuhan ini harus siap dibenci dunia ini demi iman kepada Tuhan. Apakah kita mau dibenci orang oleh karena iman kita kepada Tuhan? Kita harus siap untuk semuanya itu. Maka masing-masing setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus berani memikul salib kita. Kita harus mau menderita demi kemuliaan Kristus. Jangan meninggalkan imanmu. Jangan karena dibenci orang kau meninggalkan imanmu. Tetapi buktikan imanmu walaupun engkau dibenci orang, tetapi engkau harus tetap mengasihi orang. Itu sebuah penderitaan yang harus kita lakukan. Kita harus mau menderita mengasihi orang, walaupun orang tersebut tidak mau mengasihi kita. Karena sesungguhnya yang kita lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jangan pula Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, engkau hanya mengasihi orang-orang yang hanya mengasihimu saja. Memikul salib yang Yesus ajarkan kepada kita. Engkau mampu mengasihi orang sekalipun orang tersebut sangat-sangat membencimu. Yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat kebenaran firman ini kita mau diajarkan bagaimana orang yang benar di hadapan Allah atau orang yang mengikuti Yesus, berarti dia harus berani untuk tidak terikat kepada harta dunia atau tidak terikat kepada pikiran sendiri, melainkan kepada iman. Kalau kita lihat logika-logika yang dibangun dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu di mana orang kalau mendirikan menara, dia harus memberikan perhitungan-perhitungan yang hanya mengandalkan pikiran, yang hanya mengandalkan kekuatan. Maka mengikuti Yesus tidak lagi demikian. Yang kita andalkan di dalam kehidupan ini adalah iman kita. Yang harus kita andalkan dalam kehidupan ini adalah kepercayaan kita kepada Kristus, bukan logika kita lagi.
Kalau kita mengandalkan logika, maka hitung-hitungan kita tidak akan bisa menyelesaikan segala perkara yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengandalkan iman kepada Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mungkin kita pernah mendengar cerita di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Gideon, untuk berperang melawan musuhnya orang Midian. Pada saat itu dia sudah mengetahui musuhnya orang Midian itu sekitar 135.000 orang. Sementara pasukan Israel yang dipimpin Gideon hanya 20.000 orang. Maka pada saat itu Allah berfirman supaya yang 22.000 orang ini dikurangi. Maka Gideon berbicara kepada orang Israel, para pengikutnya. Di sana ada 135.000 orang musuh kita. Siapa yang takut hendaklah dia mundur. Maka 12.000 orang mundur. Seleksi yang kedua pada saat itu Allah suruh kepada Gideon, karena 10.000 orang masih terlalu banyak untuk melawan 135.000 orang. Maka seleksi yang kedua Allah menyuruh mereka untuk minum. Siapa yang minum pakai tangan atau yang minum langsung pakai mulut, yang minum pakai mulut tidak layak untuk menjadi pengikut. Maka dapatlah 300 orang. Secara logika, 300 orang tidak mungkin bisa mengalahkan 135.000 orang. Itu logikanya, tidak mungkin. Tapi karena Tuhan yang berperang, oleh karena iman percaya Gideon kepada Tuhan, Gideon melakukannya. Dan apa yang dipercaya oleh Gideon tidak mengecewakan. 300 orang mampu membunuh 135.000 orang. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ketika kita mengikuti Yesus, maka kita harus berjalan mempergunakan iman percaya kita. Maka masing-masing keluarga, setiap orang pada saat ini Tuhan mau ajarkan kepada kita, mari berjalan dengan iman di dalam kehidupan ini. Jangan lagi hanya mengandalkan logika semata. Perlu kita berjalan mengandalkan logika, tetapi jangan sampai logika kita mengalahkan iman kita. Iman harus lebih besar daripada logika manusia. Iman harus lebih besar daripada ketakutan-ketakutan kita. Iman harus lebih besar daripada keraguan-keraguan kita. Maka lewat firman ini kami mau mengatakan kepada kita semuanya, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bagi para pengikut Kristus, dia harus berjalan dengan iman. Karena dengan iman, setiap orang yang berjalan tidak akan pernah kecewa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Benar ya Tuhan, bahwa kalau kami mengikuti Engkau, kami harus lebih mengasihi Engkau daripada keluarga kami. Karena kami tahu di mana orang yang mengasihi Tuhan, maka dia juga akan mengasihi keluarga. Dan kami juga harus siap menderita, karena penderitaan kami tidak akan pernah sia-sia. Dan kami siap berjalan mengandalkan iman kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati.